tenang berada bersamamu Tuhan. Ya Yesus. Dan biarlah Roh Kudus memenuhi hati kami. Memulihkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari setiap saudara buka hatimu. Mari setiap saudara naikkan penyembahan lagu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memberikan hormat. Kami berikan segala pujian dan ucapan syukur. Kami berikan hormat, pujian dan ucapan syukur kepada Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala ilah. Kami beribadah pagi hari ini. Kami naikkan pujian kami berikan penyembahan kami, ucapan syukur kami dari bibir kami yang tulus, dari hati kami yang paling dalam untuk Tuhan kami, Raja kami, Allah di atas segala ilah, Yesus Kristus namanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan sekarang penuhi umat-Mu dengan hadirat-Mu. Penuhi umat-Mu dengan pengurapan-Mu yang baru. Dengan kekuatan dan pengharapan daripada Engkau sendiri Allah Roh Kudus yang kami sembah. Pagi hari ini ambil alih semuanya karena ini milik-Mu. Karena ini gereja-Mu. Dan karena ini adalah umat-Mu. Lakukan apa yang ingin Kau lakukan. Sebab Kau adalah Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan Kau ada di dalam kami. Kami tahu Engkau hadir. Bukan karena kami menyanyi. Tapi Engkau hadir karena Engkau berjanji. Engkau pasti hadir ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan bagi-Mu. Engkau setia akan janji-Mu. Bukan karena kebaikan kami. Bukan karena nyanyian kami. Tapi yang Engkau berjanji. Engkau hadir dan Engkau pasti hadir. Hari ini atas nama gereja-Mu, hamba-Mu mau berkata, I love you God. Yes. I love you God. Oh yes, I love you. Oh yes, I love you God. I love you. I love you. I love you God. I love you God. We love you Lord. Yes, we love you. We love you God. Kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biar pagi hari ini setiap anak-anak-Mu memiliki bahasa yang sama, yaitu kami mengasihi-Mu. Dan biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang mengajar setiap anak-anak-Mu pagi hari ini untuk lebih mengenal akan jalan-jalan-Mu. Biar ketika anak-anak-Mu ini pulang, mereka pulang dengan keadaan yang berbeda ketika mereka datang. Mereka pulang dengan pengenalan yang baru akan Engkau. Mereka pulang dengan pewahyuan yang baru. Mereka mengenal akan jalan-jalan-Mu. Dan pada akhirnya mereka pulang dan mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka putuskan untuk setiap problema, tantangan apapun yang sedang mereka hadapi.
Oleh karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Marilah Roh Kudus, dengan kerendahan hati hamba-Mu memohon, penuhi setiap kami dengan pengurapan-Mu agar kami lebih mengerti akan kebenaran-Mu. Engkau adalah Roh yang mengajar kami. Ajar kami dengan kelemah lembutan, sehingga kami lebih boleh mengerti akan firman-Mu. Sehingga kami boleh lebih lagi mengenal akan hati-Mu. Marilah Roh Kudus, jangan biarkan satu orang pun yang miss pagi hari ini. Biar setiap orang yang hadir, mereka mendapatkan sebuah kesan ilahi oleh karena jamahan Roh-Mu. Kepada Bapa yang baik di dalam nama Yesus, berfirmanlah, kami milik-Mu. I am yours, now and forever. Haleluya. Yes, God. Kami semua adalah milik. Terima kasih. Berfirmanlah di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap terima berkat lebih lagi, mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan amin. 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 Saudara boleh duduk. Saudara boleh pandangin kanan kiri. Dipandang aja karena senyum juga gak kelihatan. Shalom saudara. Saya juga mau menyapa setiap saudara yang ada di Facebook, di Instagram. Shalom, selamat hari Minggu, kita beribadah kembali. Dan hari ini saya ingin menyodorkan sebuah kekekalan kepada saudara. Artinya begini, bukan berarti saya sedang mengabaikan sebuah pemenuhan jasmani dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita memiliki kebutuhan-kebutuhan jasmani, bukan itu gak perlu. Tetapi kita harus belajar untuk kebutuhan jasmani kita tidak menjadi berhala dalam hidup kita. Seringkali kita berpikir bahwa kebutuhan jasmani itu pada akhirnya menjadi berhala. Padahal fokus hidup kita adalah pada kekekalan. Amin saudara. Saudara harus tahu, saudara harus mengenal, saudara harus menyadari bahwa saudara dan saya ini makhluk kekal. You are immortal. Saudara immortal. Saudara makhluk kekal. Sebab ketika saudara mati, itu cuma meninggalkan dunia ini dan roh saudara tetap. Jadi saudara adalah makhluk kekal. Jadi saya ingin mengajak saudara untuk benar-benar di kondisi-kondisi hari ini kita lebih masuk kepada yang namanya kekekalan. Sekali lagi saya tidak mengecilkan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Makanya pemazmur berkata, mungkin minta kunci E, Pak Andre, kunci E. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur 73 ayat yang ke-26. Pemazmur berkata, sekalipun dagingku dan batinku lenyap, habis, tetapi bagianku tetap Allah. Artinya ada kekekalan yang harus kita tangkap dalam hidup kita. Sebab ini waktunya gereja back to Bible. Ini waktunya gereja kembali kepada firman yang benar, bicara pengenalan yang benar akan Tuhan. Bagaimana cara kita hidup. Terlalu lama gereja dininabobokan dengan hal-hal yang berbau roh. Saya tidak setuju. Saya setuju mengenai kita harus menghidupkan roh kita. Tapi seringkali kita jadi terlalu ngeroh sehingga kita lupa hal-hal yang ada di sekeliling kita. Gitu. Padahal kalau berbicara roh yang perlu saudara kembangkan setiap hari, itu adalah jiwa yang ada pada saudara. Sebab roh saudara, begitu saudara terima Tuhan, begitu saudara lahir baru, begitu saudara keluar dari kolam baptisan, saudara dilahirkan kembali, sejak saat itu juga roh saudara diperbaharui.
Ini dia. Basically brand new. Baru grace. You know what's the meaning of baru grace? Brand new. Tetapi yang perlu kita perbaharui dari hari demi hari itu adalah jiwa kita. Ini dia. Ini dia. Jadi sekalipun saudara punya pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman yang spektakuler bersama dengan Tuhan, jangan pernah puas dengan pengalaman apapun yang saudara terima dengan Tuhan. Sebab perjalanan masih jauh. Ini dia. Baik pengalaman mujizat, kesembuhan. Sebab begini saudara, masih banyak hal-hal yang ingin Tuhan berikan kepada saudara. Termasuk, ini dia, perhatikan baik-baik. Termasuk agar saudara mampu menghadapi apapun dalam hidup saudara, termasuk kesulitan yang ada di depan saudara. Hari-hari ini semua orang mengalami kesulitan keuangan. Ada orang-orang hari ini yang sedang menangis karena uangnya gak bisa dikeluarkan dari bank. Ada orang yang sedang menangis karena uangnya tidak bisa keluar dari koperasi. Ada satu teman yang dia menaruh uangnya 800 juta di situ, dia mau ambil, gak bisa. Harus bertahap. Per termin, tiap bulan bisa diambil 10 juta. Coba saudara. Benar-benar, tetapi mari saya beritahu buat saudara. Firman Tuhan akan mengajarkan saudara. Bagaimana saudara bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup hari-hari di depan saudara. Ini dia. Jadi hari ini saya mau mengajak gereja Tuhan untuk fokus bukan hanya pada pemenuhan jasmani. Sebab selama ini kita gereja terfokus pada pemenuhan jasmani. Artinya apa? Kita ini merasa indah. Kita ini merasa wow. Kita ini merasa menjadi anak raja. Kita ini merasa spesial ketika, nah ini dia. Gaji kecil jadi naik, gajinya jadi besar. Gitu kan? Kita merasa menjadi spesial ketika dulu bangkrut sekarang jaya. Kita merasa menjadi anak raja ketika kita sakit dan kemudian disembuhkan. Saya percaya hal seperti itu adalah pekerjaan Tuhan, tetapi fokusnya bukan itu saudara. Sebab dengar baik-baik, itu tidak bernilai kekal. Itu tidak bernilai kekal. Sementara semestinya Tuhan lebih peduli dengan nilai yang kekal dalam hidup saudara, yaitu apa? Karakter saudara. Yaitu apa? Sifat-sifat watak dalam hidup kita. Sebab masalahnya begini. Yang ada di sorga, dengar baik-baik saudara. Yang ada di sorga adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi orang-orang sorga. Jadi kalau tidak memenuhi kualifikasi, dia gak dapat bagian di sorga. Bukankah Yesus berkata bahwa engkau akan diselamatkan? Yes, saudara diselamatkan. Tetapi keselamatan itu harus saudara kerjakan hari demi hari. Bukan berarti sekali selamat lalu saudara tidak melakukan apa-apa. Saudara melakukan segala sesuatu seenak saudara lalu saudara tetap selamat. No. Alkitab mencatat keselamatan itu perlu dikerjakan. Ini dia. Makanya Tuhan lebih concern kepada yang seperti itu. Sebab sekali lagi yang jadi penghuni sorga adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi. Orang-orang yang layak tinggal di sana. Dan kualifikasinya itu seperti Yesus. Saya ulang. Kualifikasi penghuni sorga itu adalah seperti Yesus. Makanya Yesus mati buat saudara. Dia pecahkan tubuhnya, dia curahkan darahnya. Agar apa? Agar Bapa di sorga melihat saudara tidak lagi melihat saudara. Melihat Bayu tidak lagi melihat Bayu, tetapi melihat Bayu sebagai Yesus Kristus karena dibungkus oleh darah Yesus. Jadi kualifikasi sorga itu adalah hidup sama seperti Yesus. Ini dia. Jadi hari ini saya mau mengajak saudara untuk memiliki jiwa yang kuat. Amin. Amin saudara. Percayalah hal-hal yang rohani-rohani Tuhan pasti beri buat saudara. Pemenuhan kebutuhan jangan khawatir. Alkitab mencatat Tuhan aja tahu berapa helai jumlah rambut di kepala saudara. Yang paling gampang dihitung helai rambut saudara adalah
Om Aldo. Artinya sekalipun begitu enggak gampang gitu, masih banyak gitu. Kan minimal dia lebih sedikit dari semua saudara kan gitu. Yang sedikit begitu aja saudara berhitungnya pusing. Tuhan tahu berapa jumlah helai rambut di kepala saudara. Kalau Tuhan tahu berapa helai jumlah rambut di kepala saudara, dia juga tahu berapa butir beras yang harus saudara konsumsi setiap hari untuk anak, keluarga, saudara dan semua orang yang ada bersama dengan saudara. Katakan amin. Haleluya. Jadi yang perlu kita maintain itu adalah jiwa kita. Saya ajak saudara buka ayatnya. Efesus pasal 4 ayat 23. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-23. Kita mencatat begini. Hanya tertulis satu kali ini. Tetapi itu pun mestinya artinya juga tidak seperti yang kita pikir. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah ini dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, coba ditayangkan dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, roh kita diperbaharui dan juga pikiran. Tetapi dalam bahasa Inggris ini sama persis dengan bahasa aslinya. Bukan rohnya yang diperbaharui. And be renewed in the spirit of. Bukan kalau sesuai dengan terjemahan bahasa Indonesia. Tulisannya begini. And be renewed in the spirit and your mind. Tapi di sini adalah in the spirit of your mind. Jadi beda. Jadi yang perlu diperbaharui itu adalah spirit of your mind. Jadi akarnya itu adalah di pikiran. Jadi inti dari pemikiran saudara. Itu maksudnya gitu. Spirit of your mind itu artinya adalah apa? Inti dari semua yang ada di dalam pikiran saudara. Ini dia. Ini dia. Sebab begini saudara. Seseorang itu bisa dilihat perubahannya adalah bukan dari gaya berpakaiannya. Orang bisa dilihat perubahannya bukan dari perubahannya bukan dari luar, tetapi dari apa? Cara dia berpikir. Ini dia. Pola pikirnya. Ini dia. Suatu saat ada seorang yang punya toko. Dia ini punya toko setiap hari selalu beberapa hari sekali lah. Dia didatengin seseorang yang menjual gula merah. Dia jual gula merah selalu ke situ. Nah suatu saat iseng si penjual toko ini. Dia ambil gula merah lalu dia timbang. Bener gak ini sekilo? Lalu begitu ditimbang, waduh dia marah meledak saudara. Sebab ternyata yang dia bilang si penjual gula merah ini sekilo, ternyata gak sekilo. Ternyata cuma 900 gram. Jadi kurang 1 ounce. Jadi gak sampai sekilo. Saya ingat dulu ada seorang penjual kain yang bertobat. Jadi kalau dia jual kain, dia ngukur kain 1 meter. Set. Begitu dia ambil meter kedua, dia nyuri. Minimal 4 sampai 6 cm. Set. Jadi gak sampai semeter. Bayangkan kalau 10 meter. Set. Dia ambil. Ini tangannya cepat sekali. Dia lebih cepat dari pesulap. Nah ini orang akhirnya yang punya toko marah. Dia datengin itu yang punya ini. Si gula merah ini. Penjual gula merah. Dia marah-marah. Dia banting di depan rumahnya. Cedar. Kamu ya selama ini saya tolong. Tapi kamu ini menipu saya. Berapa kilo yang sudah kamu tipu? Berapa rupiah yang sudah kamu makan? Dia bingung, kenapa? Kamu bilang ini 1 kilo, ternyata ini kurang 1 ounce. Lalu yang penjual gula merah bilang begini, maaf Pak, kami ini orang miskin. Kami tidak punya timbangan untuk nimbang. Kami menimbang pakai beras yang saya beli di tempat Pak. Tahu maksudnya? Hanya orang-orang yang ber-IQ tinggi yang tersenyum dan tertawa. Yang lain masih mikir, maksudnya apa ini? Seringkali kita ini berpikiran jahat padahal kita sendiri yang jahat. Seringkali kita menuduh orang padahal kita sendiri jahat. Ini dia. Makanya di dalam Tuhan 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17.
Bahwa jadi barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Harusnya setiap orang yang ada dalam Kristus ini adalah ciptaan baru. Ini dia. Siapa itu ciptaan baru? Apa yang dimaksud di sini adalah ciptaan yang baru? Yang dimaksud ciptaan baru itu adalah roh saudara yang baru itu sudah gak perlu diperbarui. Tapi yang diperbarui adalah jiwa saudara. Sebab roh langsung baru. Dan yang perlu kita maintain tiap hari itu adalah jiwa. Sebab begini saudara, roh saudara diperbaharui, itu untuk apa? Itu untuk mengaktifasi cara pikir Kristus dalam hidup saudara. Sekali lagi, roh saudara diperbaharui untuk mengaktifasi cara berpikir Kristus dalam hidup saudara. Ini dia. Jadi kita ini kurang mengaktifkan cara pikir Kristus. Yang kita pikir cara pikir kita sendiri. Pola pikir kita sendiri. Padahal roh saudara diperbarui agar saudara roh itu mengaktifasi pola berpikir, cara berpikir Kristus dalam hidup saudara. Makanya kalau kita tidak melakukan ini, kita Kristen bertahun-tahun tetapi kita ini masih kayak anak kecil tersinggungan. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit kamu enggak lihat siapa saya, kamu tahu enggak siapa saya? Dia sendiri lupa sama dirinya, tanya-tanya sama orang. Gitu. Saya pernah punya seorang teman, jadi kalau dia marah, dia bilang, ya kamu jangan marah, siapa yang marah? Saya enggak marah. Loh, saya belum marah. Waduh ngomongnya gitu. Jadi kadang-kadang kita seperti itu. Karena apa? Ini dia. Karena pikiran kita tidak diperbaharui. Jiwa kita nggak diperbaharui. Kita cuma pindah tempat. Kemarin ke klub, sekarang ke gereja. Kemarin ke karaoke, sekarang di gereja. Kemarin ke lokalisasi, sekarang di gereja. Tetapi pikiran kita nggak diperbaharui. Kita cuma pindah posisi. Tubuh kita, pikiran kita enggak. Makanya hidup kita begitu terus. Kita menjadi sulit saudara. Ini dia. Pikiran Kristus. Mari kita baca dulu pikiran Kristus seperti apa. Matius 20 ayat 25 sampai 26. Matius pasal yang ke-20 ayat 25 sampai dengan yang ke-26. Mana? Matius? Matius 20 ayat 25 sampai 26. Matius ya 25. Tetapi Yesus panggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ini sistem dunia. Orang dunia mengajar dengan keras, memimpin dengan keras dengan tangan besi. Tetapi ini yang dikehendaki Tuhan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi Tuhan sedang berkata bahwa pemikiran dunia itu berbeda dengan pemikiranku. Pemikiranku itu berbicara tentang kerendahan hati. Kalau kamu mau menjadi lebih besar di antara orang lain, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi ini yang saya namakan the upside down kingdom. Jadi jalan naik itu adalah turun. Jadi kalau saudara mau menjadi besar, saudara jadi pelayan. Jalan naik itu turun. Ini dia. Jadi ini kalau saudara seorang pengusaha, saudara harusnya mengerti ini. Ini adalah berbicara apa? Menganggap orang lain lebih utama. Rendah hati itu menganggap orang lain lebih utama. Kalau saudara seorang pengusaha dan saudara menganggap bahwa customer itu lebih utama. Customer, pelanggan adalah raja, betul? Salah. Pelanggan bukan raja. Tapi pelanggan lebih utama karena apa? Kita ikuti mau dia, karena dia yang bayar. Jadi fokusnya bukan keuntungan kita. Tapi bagaimana dia merasa beruntung ketemu dengan kita. Hello. Jadi kalau Emo jual gorengan, gimana orang merasa beruntung makan gorengannya Emo? Sudah enak, potongannya besar, dapat diskon, ya kan?
10 plus 3. Nah itu dia. Itu kita berpikir untuk keuntungan orang. Bukan gimana caranya saya dapat untung sebesar-besarnya. Sudah cuma dapat pembeli sekali and then go. Suatu saat istri saya, dia beli kepada seorang anak Tuhan yang pelayanannya bagus. Suami istri melayani Tuhan, giat. Dia menawarkan sesuatu produk. Lalu istri saya beli. Lalu dia datang dikirim dengan Gojek. Jadi harga produknya, harga Gojeknya itu lebih mahal dari harga produknya. Hampir 2 kali lipat dari harga produknya. Padahal semestinya kita tidak perlu beli. Karena kita memang sengaja, ayolah kita membeli di sesama kita anak-anak Tuhan. Biar ekonomi anak-anak Tuhan biar berjalan. Tetapi seperti itu. Dia tidak peduli, terserah. Itu kan Gojek memang tanggunganmu. Kalau mahal ya bayar aja. Yang penting pokoknya punya aku laku. Berbeda sekali dengan seseorang. Dia jual barangnya lalu, aduh udah ada yang ngirim. Enggak apa-apa di Gojek aja. Mahal loh Bu Gojeknya. Enggak apa-apa saya bayar. Kira-kira sekian. Enggak apa-apa. Aduh saya enggak enak loh. Masa Gojeknya mahal. Ya sudah Bu, kalau gitu saya tambahin ya. Itu loh istri saya ada di situ. Betul enggak? Orangnya bilang, saya tambahin. Nah kira-kira kalau saudara pelanggan, saudara akan beli di mana? Balik lagi ke situ tadi atau balik lagi yang kedua? Pasti balik yang kedua. Karena yang kedua itu menganggap customer lebih utama. Hello. Kalau kita berpikir semua berpusat pada diri kita cuma punya kesempatan sekali and then gone. Gak ada lagi. Gak ada kesempatan datang pada hidup saudara. Padahal ini sudah diajarkan oleh Yesus. Ketika saudara merendahkan diri, saudara tidak sedang mempermalukan diri saudara. Ketika saudara menganggap orang lain lebih utama, saudara tidak sedang mempermalukan, merendahkan diri saudara. Enggak. Tetapi saudara harus menyadari bahwa ketika saudara merendahkan diri, saudara sedang memproyeksikan Kristus dalam hidup saudara. Pemikiran ini yang harus selalu kita pakai dalam hidup kita. Ini dia. Jadi ketika hal ini kita kerjakan dan dijadikan prinsip dalam hidup kita, dalam sehari-hari hidup kita. Bahwa kita sedang memakai cara Yesus hidup. Amin. Jadi saudara harus memakai cara Yesus hidup. Bukan caranya Bayu hidup, bukan caranya Arga hidup, bukan caranya Pak Daniel hidup. Cara hidupnya Yesus itu yang harus saudara pakai tiap hari. Ini yang dinamakan mindset. Ini yang dinamakan pola hidup. Yaitu begini, pola hidup atau mindset itu begini. Apa yang memandu keputusan saudara dan tindakan saudara. Ini dia. Jadi pikiran saudara itu yang memandu keputusan dan tindakan saudara. Itulah mindset. Jadi kira-kira apa yang memandu dalam otak saudara? Uang? Kedudukan? Gengsi? Wah itu orang kurang ajar itu. Masa saya digitukan? Wah kan selalu kita gitu. Kita jarang sekali, sudahlah biarinlah. Biar dia merasa menang. Tidak ada urusannya, kalau diladenin juga ngapain? Saya jadi ingat waktu saya dulu waktu masih kecil, SMA kan masih kecil, suka berkelahi. Ada hal tertentu yang ngapain saya berantem sama dia. Kalau kalah malu, kalau menang nggak nambah nama. Kan gitu. Jadi ada kala yang kecil-kecil, lewatin aja. Padahal kalau berantem sungguhan belum tentu berani karena dia lebih besar. Cuman kita lebih senior. Jadi saya biasa, ajar dia. Suruh teman saya. Padahal kalau saya berantem sendiri belum tentu menang. Kalau kalah malu, menang pun tidak menambah nama. Saudara. Jadi kita pola pikir itu mindset. Maka pikiran kita itu sangat penting. Jiwa, dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran kita itu paling penting. Karena pikiran saudara yang menggerakkan hidup saudara. Makanya Amsal 23 ayat 7 berkata begini. Kita baca.
Amsal 23 ayat yang ke-7 berkata begini. Amsal 23 ayat yang ke-7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, apa? Demikianlah ia. Jadi kalau terjemahan bebasnya begini, apa yang orang pikir dalam hatinya, begitulah dia. Kalau saudara berpikir pesakitan, saudara akan terus-menerus jadi pesakitan. Minggu yang lalu kita dalam talk show kita berbicara tentang mentalitas korban. Kalau saudara berpikir bahwa saudara adalah korban, hey, you are always victim. Saudara akan terus menjadi korban. And never become a victory. Saudara akan pernah jadi pemenang. Karena pemikiran saudara, you are what you think. Saudara adalah apa yang saudara pikirkan. Ini dia. Jadi hari ini coba saya ajak saudara gini. Apa yang sedang saudara alami hari ini, lalu saudara pikirkan. Apa yang terus menerus ada di pikiran saudara. Kalau saudara pikir uang. Bisa itu uang datang pada saudara. Gimana cara dapatnya uang, gimana caranya bekerja, gimana caranya ini, gimana cara ini. Maka akan muncul ide-ide. Oh ya, coba saudara pikir porno. Pasti saudara jadi orang porno. Percayalah. Karena you are what you think. Ini dia. Jadi yang bahaya justru ini. Orang yang gak mikir apa-apa. Got nothing. Dia gak dapat apa-apa. Karena apa? Saya gak mikir apa-apa. Dalam hidup ini saya santai. Saya gak pernah punya pikiran apa-apa. Sudah matilah lu. Orang yang begini bukan goblok tapi haflok. Pikirkan sesuatu. Oke, yang terakhir saya berkata buat saudara, saya mau sampaikan buat saudara. Ada tiga hal mengenai pikiran yang saya berkata buat saudara. Yang pertama, pikiran itu adalah alat. Jadi saudara harus mulai keluar dari tempat ini, mulai set up pikiran saudara sedemikian rupa. Sebab barang siapa di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Jadi pemikiran saudara, jiwa saudara yang terus harus diperbaharui. Sebab roh saudara sudah diperbaharui. Roh saudara itulah sebagai trigger untuk saudara bisa berpikir seperti Yesus berpikir. Jadi yang pertama yang saudara ketahui bahwa pikiran ini adalah alat. Ini dia. Pikiran itu adalah alat. Sebab begini saudara, dengan pikiran saudara atau pikiran saudara itu bisa menjadi penghalang dalam keberhasilan saudara. Atau pikiran saudara bisa memicu saudara pada keberhasilan. Bisa jadi penghambat dalam hidup saudara. Pikiran saudara bisa membuat saudara hidup saudara bahagia. Tapi pikiran saudara juga bisa menjadi penyebab terbesar kanker dalam hidup saudara. Makanya saya selalu berkata begini, tidak ada satu orang pun yang bisa melukai hati kita kecuali respon hati kita. Kecuali kita mengizinkan dia, maka kita akan terluka. Selama kita tidak mengizinkan, kita tidak akan terluka. Ya kan? Kalau saya jalan di depan, lalu ada yang bilang, monyet. Perlu marah gak? Kalau saya marah berarti saya mengizinkan dia mengatai saya monyet. Tapi karena saya gak monyet, kan kebenarannya saya gak monyet. Masa ganteng-ganteng begini belum monyet. Kata istri saya dan mama saya. 2 orang aja yang berkata saya ganteng. Pak Dadan juga, ban-ban kamsia. Ya kan? Loh, gak ada yang bisa melukai saya. Lu mau bilang monyet, lu mau bilang papi, terserah. Kapan hari ada seorang teman, kawan dekat. Karena sesuatu entah apa yang menghinggapi pikirannya sehingga dia error jadi gila mungkin. Jadi tiba-tiba dia marah-marah, dia ngajak berantem. Lalu karena teman dekat jadi karena saya sudah mengalah kok ngajak berantem terus, terakhir saya iyain. Ketika saya iyain dia lari. Sambil lari dia marah-marah dia. Sorry saya ngomong, payu bangsat lo. Saya tidak menerima itu. Saya bilang, ya I love you. Istrinya ada. Jadi waktu itu, bangsat lo, I love you. Karena saya tidak mau terpengaruh. Terpengaruh sebentar aja lah. Ya kan?
sempat terpengaruh, saya marah sedikit bentar aja lah. Biar berhenti dia, gilanya biar berhenti kan gitu. Setelah gilanya berhenti, beraninya dari jauh. Dia maki saya bilang I love you. Pikiran kita ini cuma alat. Bisa membuat hidup saudara bahagia, membuat saudara, tergantung pikiran saudara. Jadi begini saudara, pikiran itu adalah alat untuk menerjemahkan kehendak Allah melalui tindakan saudara. Saya ulang ya, pikiran ini adalah alat untuk menerjemahkan kehendak Allah lewat tindakan saudara. Ini dia. Kenapa begitu? Yes, karena begini, Tuhan itu gak kelihatan yang pertama. Ada yang pernah lihat Tuhan? Suatu saat ada anak kecil bilang, "Mah, kemarin ada Tuhan di rumah ini." "Masa? Iya. Kamu tahu dari mana?" "Papa yang bilang, Mah." "Kapan?" "Tadi malam." "Gimana Papa bilang?" "Di mana Papa bilang?" "Papa bilang di kamar pembantu." Dia bilang, "Ya Tuhan." Ada. Yang enggak ngerti enggak usah tahu. Cukup yang saudara tahu aja. Jadi karena Tuhan gak kelihatan. Karakter Allah gak kelihatan. Kebaikan Tuhan juga gak kelihatan. Dia terlihat, Tuhan terlihat, kebaikan Tuhan terlihat, karakter Tuhan terlihat. Yaitu ketika saudara bertindak untuk melakukannya. Nangkep maksud saya saudara. Jadi pikiran ini adalah alat untuk menerjemahkan kebaikan Tuhan, karakter Tuhan, siapa Tuhan untuk menjelaskan tentang Tuhan. Pikiran kita adalah alat. Ini dia. Sedangkan tindakan kita itu kan dipengaruhi oleh pikiran. Betul gak saudara? Tindakan kita dipengaruhi oleh pikiran saudara. Berarti sekali lagi pikiran adalah alat untuk menerjemahkan kehendak Tuhan. Bagaimana orang di sekeliling Tuhan, di sekeliling saudara itu tahu Tuhan Yesus baik? Dari sikap saudara. Dari tindakan saudara. Amin. Amin. Ini dia. Yang kedua, cepat saja. Yang pertama pikiran adalah alat. Yang kedua pikiran itu adalah medan tempur. Medan tempur. Saya kembali teringat ini. Statement ini muncul ketika tahun 94. Ketika saya masih di sekolah Alkitab. Saya tulis dalam renungan saya, pikiran adalah medan tempur. Dan memang benar, pikiran ini adalah medan tempur. Nah ini dia. Sebab bayangkan setiap hari di dalam diri saudara terjadi pertempuran yang hebat dalam pikiran saudara. Pertempuran apa? Antara kehendak saudara, kehendak setan, dan kehendak Tuhan. Betul gak? Setiap hari loh. Setiap hari. In the same time. Dalam waktu yang bersamaan pikiran kita ini ada pertempuran kehendak Tuhan, kehendak setan atau kehendak kita sendiri. Dan pemikiran ini adalah setiap saat. Jadi hari ini ada kabar baik buat saudara. Jangan pernah saudara berpikir, memang aku dijahat, memang aku dijahat, memang aku dijahat. No. Saudara tidak jahat. Itu baru pertempuran di dalam pikiran saudara. Jahat ketika saudara melakukannya, itu dia. Tapi selama itu adalah dalam pertempuran saudara, keputusan ada pada saudara. Jadi tiap hari pikiran setan, kehendak kita dan kehendak Tuhan berperang terus di sini. Nah, tugas kita adalah apa? Simple. Apa yang harus kita kerjakan? Maksudnya bukan tugas. Apa yang harus kita kerjakan? Kalau ada pikiran kita, pikiran setan, pikiran Tuhan, simple. Saudara mulai belajar memisahkan. Mana yang setan ngomong, mana yang hati saya ngomong, mana yang Tuhan ngomong. Amin. Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Sebab kadangkala kalau kita nggak hati-hati, kita salah, kita pikir kehendak Tuhan. Padahal itu enggak. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dalam tubuh itu ada apa? Jiwa, pikiran, perasaan. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Terus ayat 2.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Pembaharuan budi itu apa? Pikiran. Sehingga kamu dapat membedakan. Nah, ini dia, mana kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Ini dia. Sebab sekali lagi, kadangkala kita pikir itu baik, tapi ternyata enggak. Ternyata itu distraction. Apa? Pengalian perhatian dari iblis. Kita pikir baik. Ada beberapa hal yang kita pikir baik, tapi ternyata enggak. Bukan maksud Tuhan itu. Padahal kelihatannya baik. Tapi dengar baik-baik. Pilihan kita yang salah, yang kelihatannya baik menurut kita, tapi itu menurut kita aja dan itu bukan kehendak Tuhan. Ini pasti akan, hasilnya akan begini saudara. Membuat saudara kehilangan komitmen. Membuat saudara kehilangan komitmen, bahkan bisa saudara kehilangan kasih dan membuat saudara kehilangan arah. Ini dia. Dan pada akhirnya tentu saja menjauh dari Tuhan. Dari segala sesuatu yang saudara ambil keputusan, yang saudara pikir saudara benar. Dan pada akhirnya lama-lama saudara jadi jauh dengan Tuhan. Berarti itu keputusan yang salah. Tinggalkan, buang. Sekalipun itu kelihatannya sangat berharga, buang. Sebab pikiran kita adalah apa? Medan tempur. Yang pertama pikirannya alat. Amin. Alat untuk menerjemahkan kehendak Tuhan. Melalui apa? Tindakan kita. Kita bertindak karena kita berpikir. Yang kedua, pikiran saudara adalah apa? Medan tempur. Jadi hati-hati saudara berpikir. Yang ketiga, yang terakhir nih saudara. Ini penting sekali. Pikiran kita ini adalah kebun. Katakan dengan saya kebun. Pikiran kita ini adalah kebun, saudara. Apa bedanya kebun dan hutan? Kalau hutan itu liar. Betul? Tapi kalau kebun itu artinya apa? Kita memutuskan, kita yang memutuskan apa yang akan tumbuh di situ. Itu kebun. Betul? Saya mau berkebun stroberi, itu yang memutuskan saya. Stroberi yang tumbuh di situ. Coba toleh kanan kiri saudara, kanan saudara. Toleh kanan saudara katakan, pikiranmu kebun. Sekarang toleh sebelah kiri saya, pikiranku kebun. Nah, perhatikan apa yang saudara tanam dalam pikiran saudara. Amin. Kalau hutan itu liar. Tapi kalau kebun itu tergantung siapa. Karena apa yang kita tanam. Kita yang memutuskan apa yang akan tumbuh di kebun kita. Jadi karena pikiran saya kebun, maka saya juga akan memutuskan apa yang tumbuh di situ. Dan apa yang tidak boleh tumbuh di situ. Pertanyaannya adalah sekarang begini. Kapan saudara memutuskan apa yang tumbuh di dalam pikiran saudara? Kapan? Saya tidak pernah ambil keputusan, pantas hidupmu susah. Saudara tidak pernah ambil keputusan. Saya orang yang paling sulit Pak ambil keputusan. Belajar ambil keputusan. Saya belajar ambil keputusan yang berat ketika saya masih di sekolah Alkitab. Saya datang kepada seseorang mentor saya bilang gini. Apa yang harus saya kerjakan? Yang ini apa yang ini? Saya berharap dia akan berkata, oke, karena kamu begini-begini, kamu kerjakan yang ini. Kan kita suka begitu kan? Didikte, tapi orang itu bilang ini. Kamu harus ambil keputusan kamu sendiri. Karena suatu saat kamu harus mengambil keputusan-keputusan yang jauh lebih besar dari ini. Kalau salah, nikmati. Belajar dari kesalahan. Dan waktu itu saya benar-benar ambil keputusan dan itu keputusan yang paling benar yang sudah saya ambil. Dan setelah itu benar, saya harus mengambil keputusan-keputusan besar yang menyangkut hidup saya. Bahkan menyangkut hidup hajat orang banyak. Saya harus ambil keputusan itu. Kapan terakhir saudara ambil keputusan? Siapa yang putuskan? Saudara sendiri. Jadi hari ini, kalau saudara mengalami hal-hal yang konyol dan bodoh dalam hidup saudara, jangan marah sama siapapun. Itu hasil pemikiran dan keputusan saudara sendiri. Amin. Jangan menyalahkan orang di sekelilingmu. Jangan menyalahkan siapapun. Biasanya kalau dalam jemaat karena nggak bisa nyalain siapapun, nggak berani nyalain Tuhan, yang disalahin pendetanya.
Kesiang Tapi ada apa-apa. Gitu kan. Jadi ini dia. Jadi Alkitab berkata bahwa ayat yang terakhir ya, 1 Petrus 1. Saya harap pas jam 11 kita akan selesai. 1 Petrus 1 ayat 13. 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Ayo tolong agak cepat, waktunya berjalan terus. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Nah ini dia. Siapkanlah akal budimu, itu bicara tentang pikiranmu, waspadalah. Dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Ini dia. Jadi akal budi saudara, pikiran saudara harus dijaga. Dengan apa? Waspada. Hati-hati dengan apa yang masuk dalam pikiranmu. Jangan sembarangan menanam apapun dalam pikiranmu. Amin. Saudara menanam onak duri yang tumbuh akan semak belukar. Betul. Saudara menabur angin dalam pikiranmu. Angin itu kayalan yang gak perlu. Seandainya saya jadi orang Korea. Itu saudara menabur angin. Udahlah. Lalu saudara bercermin, lalu saudara berkata, seandainya hidungku mancung, mataku biru, rambutku pirang, halah. Itu menabur angin dan saudara akan menuai puting beliung. Percayalah. Ini ya. Waspada dengan pemikiran saudara. Saya percaya ada hal yang memang kita gak sanggup. Bagi saudara yang gak sanggup, letakkan itu pengharapan saudara seluruhnya di atas kasih karunia. Artinya apa? Tuhan tetap menyediakan kasih karunia buat saudara yang merasa gak sanggup. Tapi saudara letakkan pikiranmu, waspada terlebih dahulu. Ini dia. Jadi kalau saudara mengerti ini. Dan yang paling terakhir adalah ketika Yesus berkata, inilah darah, tubuh dan darahku. Ambil, makanlah. Dan setiap engkau memakannya itu menjadi peringatan akan daku. Kata peringatan itu bukan celebration. Bukan peringatan seperti peringatan hari raya R.A. Kartini, enggak. Peringatan di situ dalam bahasa aslinya adalah thoughtful. Pemikiran yang apa? Konsisten dan terus menerus. Bahwa ketika saudara jadi Kristen, pikiran yang harus terus menerus penuh ada dalam pikiran saudara. Itu adalah apa? Yesus telah mati buat saudara. Yesus telah menebus buat saudara. Yesus telah memikul kelemahan saudara. Yesus telah memikul kesakitan dan menyembuhkan sakit setiap saudara. Saudara tidak perlu menderita sendiri karena Yesus sudah melakukannya semua buat saudara. Itu artinya ketika engkau memakan tubuh dan darahku. Pernahkah saudara berpikir ini apa sih? Perjamuan minum anggur sedikit, minum darah. Emang kita ini vampir atau apa sih? Kamu gak ada saudara berpikir begitu. Atau kita makan apa sih, roti gabus ini. Kan gitu. Ini styrofoam apa roti kan gitu. Katanya roti tapi kok kayak styrofoam kan gitu kan. Kalau kita tidak mengerti ya kita cuma begitu. Tapi padahal itu menjadi peringatan akan aku. Artinya setiap kali itu. Makanya perjamuan kudus dilakukan sesering mungkin. It's okay, gak apa-apa. Karena itu memberikan kita thoughtful bahwa Yesus adalah luar biasa. Jadi ketika Yesus angkat perjamuan kudus, dia tidak mengadakan perjamuan kudus seperti orang Yahudi. Yang apa? Memperingati keluar dari tanah Mesir. Enggak. Tapi Yesus ketika dia mengangkat perjamuan kudus, dia yang berkata begini. Aku tidak lagi di luar kamu. Aku sudah ada di dalam kamu. Dan aku mau melalui kamu. Aku bisa menyentuh kehidupan orang lain. Melalui kamu. Aku bisa melayani orang lain. Melalui pikiranmu. Aku bisa menghidupkan orang lain. Jadi melalui pemikiran kita. Melalui hidup kita. Ini dia. Pernahkah saudara berpikir seperti itu mengenai perjamuan kudus? Karena itulah yang diinginkan Yesus. Mulai hari ini saya berkata buat saudara.
Perhatikan apa yang saudara pikirkan. Perhatikan apa yang masuk. Sebab pikiran saudara adalah apa? Alat. Alat untuk menerjemahkan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan tidak kelihatan. Kebaikannya nggak dilihat, nggak bisa kelihatan. Karakter Tuhan nggak kelihatan. Pikiran saudara adalah untuk menerjemahkan kehendak Allah. Melalui apa? Tindakan-tindakan saudara. Yang kedua, pikiran saudara adalah medan tempur. Hati-hati. Menangkan pikiran-pikiran Tuhan. Pikiran iblis jelas, dia membawa segala sesuatu menjauh saudara dari Tuhan. Jadi saudara memilah simple hal sederhana aja. Saudara nggak perlu doa puasa, saudara tidak usah. Jadi segala sesuatu yang menjauhkan saudara dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Tapi penghasilan saya 1 bulan hampir 1 miliar Pak. Tapi hidupmu jadi jauh dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Amin. Saya setelah jadi Kristen, hidup saya kok susah. Tapi memang saya lebih dekat dengan Tuhan. Sekalipun hari ini susah, itulah Tuhan sedang kehendaki dalam hidupmu. Kalaupun hari ini susah itu gak lama. Alkitab mencatat, kita ini cuma lewat lembah kelam, lewat lembah bayang-bayang maut. Alkitab tidak pernah Daud tinggal dalam lembah bayang-bayang maut, cuma lewat. Amin. Amin saudara. Menjauhkan dari Tuhan itu dari setan. Yang kedua, kalau dari kita sendiri itu untuk gengsi kita, kesenangan kita, proud kita, kebanggaan kita. Ada hal-hal yang membuat kita bangga. Oh iya, ketika ada sesuatu yang membuat saya sedikit bangga, ini tidak perlu ini bisa dijual aja nih. Karena tidak ada sesuatu yang membuat kita jadi terikat dengan apapun. Tapi yang dari Tuhan, segala sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Tanpa kita ikut ada di dalamnya. Oh ya kalau begini kan Tuhan dipermuliakan. Yes, Tuhan memang dipermuliakan. Tapi kamu juga bisa mencuri kemuliaannya. Tuhan biar saya keluar ada orang mati saya sembuhkan, saya bangkitkan. Minta Tuhan. Kelihatannya biar Tuhan dipermuliakan. Tapi hati kecil, kalau orang mati bangkit kan kita viral. Loh betul gak? Itu dari saudara bukan dari Tuhan. Amin. Alat, medan tempur, pikiran saudara adalah kebun. Hati-hati apa yang masuk. Berarti yang sekarang tumbuh dalam pikiran saudara. Entah itu kekecewaan, itu kebencian, entah itu apapun itu. Saudara sendiri yang mengizinkan. Karena pikiran saudara adalah kebun. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mulai hari ini saya mengajak saudara perhatikan apa yang saudara pikirkan. Perhatikan apa yang saudara taruh dalam pikiran saudara. Semuanya krusial. Semuanya krusial. Bukan hanya pikiran ini sebagai kebun. Nah, semuanya krusial. Pikiran saudara adalah alat. Pikiran saudara adalah medan tempur. Dan pikiran saudara adalah kebun. Haleluya. Mari saudara, tutup mata saudara.